Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang kedua sampai 7. Efesus 2 ayat 2 sampai 7. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Judul renungan kita hari ini adalah Kita juga memiliki kuasa Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, Perjanjian Baru dengan jelas mengungkapkan bahwa kuasa dan otoritas Kristus atas setan dan kerajaannya telah dianugerahkan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 4-6 Paulus menjelaskan bahwa ketika Kristus dibangkitkan, semua yang percaya kepadanya juga dibangkitkan dari kematian rohani kita, dan dihidupkan bersama dengan Kristus. Masuk akal bahwa kepala yaitu Kristus, dan tubuh yaitu gerejanya, harus dibangkitkan bersama. Selain itu, ketika Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanan-Nya, dan menganugerahkan semua otoritas kepadanya, Dia juga mendudukkan kita di sebelah kanan-Nya, dan menganugerahkan otoritas-Nya kepada kita melalui Kristus. Karena kita bersama dengan Kristus, saat kamu menerima Kristus, kamu memiliki apa yang Tuhan lakukan untukmu 2000 tahun yang lalu, identitasmu sebagai anak Allah, dan otoritas atas kekuatan spiritual,
bukanlah hal yang akan kamu terima nanti. Namun kamu telah menerimanya, kamu adalah anak Tuhan yang hidup secara rohani sekarang. Kamu memiliki kuasa dan otoritas atas kerajaan kegelapan sekarang. Kita memilikinya karena kita berada di dalam Kristus. Dan kita memiliki kuasa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus juga mengaitkan kebenaran yang mengubah hidup ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, perhatikan lagi kejadian di masa lalu. Kita telah dipenuhi di dalam Dia. Kapan? Ketika kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah kepala yang ditunjuk Allah atas semua pemerintahan dan otoritas. Dan karena kita duduk bersama dengan Dia di surga, kita memiliki otoritas dan kuasa untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab. Bapa, bantulah kami untuk hidup bertanggung jawab, mengklaim posisi kami sebagai anak-Mu, dan bertumbuh besar di dalam-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik,
di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.